Karena bagi saya ya, semua aktivitas kita ya itu tidak bisa dipisahkan, ini aktivitas dunia, ini aktivitas akhirat gitu. Ini ibadah, ini tidak ibadah gitu. Ya, semuanya itu loh peribadatan. Ketika baik ya nilainya plus, ketika kurang baik ya nilainya min. Apakah di dunia ini buat sangu untuk di akhirat? Ya kalau kita berkedudukan pada fungsi-fungsi material ketubuhan kita, ya memang ada dunia dan akhirat. Tapi ketika kita masuk ke dalam fungsi ketuhanan kita, kegustian kita, dunia akhirat ya wis gak ono bedanya. Kita berbuat sekarang itu langsung koneksi terhadap keakhiratan. Dimensi ruang dan waktu sudah terlepas. Dan ini mas, kalau kita ngomong dimensi ruang dan waktu ya, jangan kemudian dipersepsikan ruang batas ini dan waktu jam itu. Sulit untuk ngomong tentang itu pada dimensi yang tinggi itu, ngomongnya sulit sekali untuk kita bisa bicarakan. Sing iso iku selakonono dhewe, rasano dhewe, baru iso apa sambung rasa. Nah, kembali tadi Mas Adil, apa sih bedanya beragama dan berspiritual? Salah satu sudut saja ya, salah satu sisi. Beragama itu percaya, masih belum kamu alami dan belum kamu mengerti secara langsung, ya wes itu percaya. Tapi ketika berspiritual, kamu harus merasakan sendiri, kita harus mengalami sendiri, kita harus mengurai sendiri, kita harus moco sendiri. Nah ini yang saya maksud moco kitab tawas ya. Apa itu cukup mani astogino, terserah masalah kata dan istilah. Yang penting apakah itu kata hati, kata nurani, monggo lah. Yang penting di situ penuh kebeningan, penuh kedamaian yang tidak pernah dirasakan secara fisikal, bisa sama dewi. Seperti itu mas. Wah, lanjut. Keren ini teman-teman. Jadi saya hanya mendengarkan dari Mas Bondan tadi, saya menggarisbawahi dari ucapan Mas Bondan sehingga saya terutama itu sadar. Jadi mengenal Tuhan menurut Mas Bondan sederhana saja. Seperti tadi diajarkan Mas Bondan, bangun tidur, kemudian dia ada tujuan ke toilet, kemudian duduk di kloset, itu sudah ada unsur Tuhan. Ya. Nah ini keren teman-teman. Jadi tidak bisa terlalu ini. Makanya itu pertanyaan sangat sederhana saja. Cara mengenal Tuhan itu yang sederhana seperti apa, ternyata menarik teman-teman. Jadi kita bangun tidur untuk ada tujuan ke kamar mandi, kita duduk di kloset, teman-teman bisa membayangkan itu ada keterlibatan Tuhan secara tidak kita sadari. Terus yang kedua, menarik lagi teman-teman, apa bedanya agama dengan spiritual tadi? Kalau saya menyimpulkan ada dua kata yang menarik. Kalau agama itu kalau sudah yakin, ya yakin. Tapi kalau spiritual, nah ini yang menarik. Menurut kita itu beda-beda penemuannya, itu teman-teman. Jadi secara individu, spiritual itu sangat kompleks. Jadi sangat, kalau saya simak tadi menurut pengertian saya dari Wedara Mas Bondan begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membayangkan tadi. Terima kasih Mas Bondan atas Wedaranya. Saya kira cukup menarik dan bisa menjadi
menginspirasi kaum muda ini, terutama cara mengenal Tuhan dengan sederhana ternyata cukup menarik. Hanya sepintas saja yang kami ceritakan dengan yang diceritakan Mas Bonang dengan Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi? Kita tutup nanti dia. Kita dengarkan lagi ya. Jadi itu tadi salah satu contoh keseharian ya. Contoh keseharian. Misalnya kayak Mas Hendra sekarang ini lagi makan kerupuk gitu ya. Jangan anggap itu bukan kegiatan spiritual. Coba dalami aja, masuk sedikit saja, bicara kerupuk. Itu akan menjadi alat yang sangat kuat untuk berspiritual. Justru rumusnya ini Mas ya. Ketika kita sadar bahwa ada rasa damai, rasa indah di kerupuk, di rokok, di apapun ya kita rasakan, itu ada energi kesinambungan semesta itu ada. Semakin kita sadari semakin kuat. Jadi bertuhan itu tidak perlu ritual. Semua hal yang kita lakukan ya sama glegeen aja loh wis. Sama glegeen sampean berjalan kemana, naik sepeda motor, naik nyetir mobil ya. Kayak saya ini waktu terbanyak saya tiap harinya kan di kendaraan ya. Ya apa berspiritual sambil nyetir mobil. Dan melihat kita disalib mobil, kita mau menyalip mobil. Ini penuh makna semua sebenarnya. Jadi kalau bagi saya enak berspiritual. Kemanapun apapun ketemu ambil Gusti Allah ya Tuhan itu atau Gusti itu kita rasakan kok di mana-mana. Apalagi ya misalnya ada perempuan bergaun hitam yang indah, ini sangat spiritual itu. Spiritualnya di mana? Keindahan Mas Hendra ya, terlepas dari gaunnya hitam atau merah ya, pokoknya pantas gitu. Ketika kita melihatnya, ya Gusti kuat di situ, ada di situ, dan semakin asik. Itu sangat berbeda Mas, ketika kita ketemu cewek ya, ketika kita ya di mall di mana saja kan kita selalu ketemu gadis-gadis cantik gitu. Apalagi di Indonesia ini kan udangnya gadis cantik. Anak-anak sekarang kan sangat asik-asik gitu. Ketika kita melihatnya dari sisi yang agak rendah ya, sensualitas, seksualitas akan muncul. Tapi ketika kita memandangnya dari sudut pandang lain sedikit saja, waduh, kita akan penuh bersyukuran di situ. Betapa ya Tuhan menciptakan sesuatu itu indah, asik. Kalau mungkin dari segi otak reptil kita, neono cewek ayu ya bocoran ya. Yang merasani ketika pacaran itu, tapi ketika ini digeser sedikit saja sudah buat dan sudah. Gesernya itu loh gimana? Pada umumnya kan, Daneo ya, nah itu kan. Gesernya supaya berkualitas itu loh seperti apa? Oh, ya digeser gitu aja. Digeser gitu aja. Kalau saya punya teknis sendiri. Seberapa terpuruknya saya ketika kesadaran saya itu saya taruh pada titik tertentu di bagian tubuh fisik maupun tubuh non fisik saya, itu ketemu mana gandolanku. Tapi kadang-kadang di keterpurukan itu saya nikmati
masih orang melihatnya rada saru kan Mas ya, tak nikmati ya, tak jarno ya. Saya tidak mau menghakimi ini. Wah, aku lagi pikiran jelek, ini api, enggak wis tak bebas nah ini. Akhirnya itu kok, akhirnya ngandang dhewe. Jadi ya itu sehari-hari dalam hidup berspiritual ya. Salah satu beberapa contoh mengenal Tuhan secara sederhana itu Ya praktis ya, praktis. Misalnya kita anak muda ya, dimanapun, apakah bertuhan harus selalu ke rumah ibadah? Waduh, nek Tuhanku nek ono nang rumah ibadah tok lah, cuwili Mas. ya Tuhanku itu kok pedhe karo batese. Jadi lo terus terang Mas Arela, saya ke masjid ya sholat, saya ke gereja Loh, ya bersembahyang doa. Saya di pura seringkali ya saya ketemu, di vihara pun ketemu, orang WC ketemu Mas. Terus lapo ya di beda-beda ono bendera iki simbol iki. Nah disitulah ada perbedaan yang sangat halus tapi signifikan. jelas benar. Apa perlu ada yang ditambah lagi supaya teman-teman lebih Ya tak serana Mas Hendra ya pengen dol-dolan ya ayo. Oke teman-teman, cukup, saya rasa cukup jelas dan teman-teman bisa membayangkan sendiri apa yang dikatakan oleh Mas Bondan tadi. Saya kira mengenal Tuhan dengan sederhana itu ternyata tidak usah rumit-rumit. Dia tidak terbatas uang dan waktu, dimanapun tempatnya dan ngapain kita, ternyata disitulah mengenal Tuhan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Mas Bondan atas perjalanannya. Salam budaya, Rahayu semuanya. merdeka. Jadi nanti